mungkin agak beda dengan cara Bung Anies pola pikirnya. Kalau Bung Anies mungkin agak jelimet-jelimet dikit lah. Mungkin lebih tinggi bahasanya. Tetapi kalau Ridwan lebih operasional karena sampah gitu. Tapi begitu juga yang terjadi di Jawa Tengah. Di komando yang namanya Ganjar Pranowo. Jawa Tengah pun juga dilanda banjir. Halo sobat, jumpa lagi di program The Editors Media Indonesia. Kemarin, hari ini, dan lusa barangkali akan menjadi hari-hari yang mendebarkan bila kita menengok ke langit. Pasalnya, cuaca seperti kurang bersahabat karena langit siap memuntahkan hujan yang tiada henti. Seperti biasa, kalau sudah hujan, yang akan hadir di hadapan kita adalah banjir dan tanah longsor. Seluruh jajaran bersiap, dan ketika kita berbicara tentang banjir, maka itu selalu ada kaitan dengan volume air hujan dan volume aliran air sungai. Diberikan target 6 jam. Padahal kalau kita menengok sejarah di negeri ini, kita cuma punya 2 musim loh. Yang pertama itu musim kemarau, yang kedua musim hujan. Dan setiap musim itu memiliki karakter sendiri yang tidak akan berubah dari pakemnya. Kalau kita bicara musim kemarau, maka yang akan datang adalah kebakaran dan juga kekeringan. Kebakaran lahan dan hutan sudah menjadi fenomena biasa kalau sudah musim kemarau. Bagaimana dengan hujan? Kalau sudah musim hujan, yang hadir adalah tanah longsor dan banjir. Itu terjadi setiap tahun dan itu berulang dan berulang terus-menerus. Bayangkan, kita selalu dihadapkan pada persoalan-persoalan seperti itu. Yang sebetulnya bisa diatasi kalau memang mau. Tapi seperti biasa juga, kita baru beranjak, kita baru bergerak kalau semuanya sudah terjadi di depan mata. Ya emang sih paling gampang adalah mengacungkan telunjuk ke depan, mencari siapa yang pantas menjadi kambing hitam. Padahal jangan lupa ada 4 jari yang lain menunjuk ke arah kita sendiri. Yang paling menarik adalah bagaimana kalau kita melihat kondisi di DKI Jakarta, ibu kota negara yang akan terus dilanda banjir, siapapun gubernurnya. Di Batavia ini nggak akan pernah bebas dari banjir. Jadi nggak usahlah kampanye yang aneh-aneh tentang banjir ini. Apalagi sampai menjanjikan bahwa Jakarta bisa bebas atau bisa hilang dari banjir. Nggak deh, nggak mungkin itu terjadi. Karena dalam sejarahnya juga bisa lihat bagaimana kemudian Jakarta, Batavia pada masa lalu itu selalu sering dilanda banjir. Jadi bukan sekarang saja sebetulnya. Tapi yang harus kita garis bawahi adalah tekad mengurangi banjir memang harus terus dilakukan sebagaimana yang diucapkan oleh Gubernur Anies Baswedan. Anies menjamin banjir bisa surut dalam waktu 6 jam. Tapi dengan sejumlah syarat, ada sejumlah kondisi yang harus dipahami. Yang bisa kita pahami adalah yang pertama, kalau menurut kata Bung Anies, aliran sungai dalam kondisi normal. Jadi dalam konteks ini aliran sungainya nggak lebih banget lah ya, nggak melewati ambang batas, jadi normal saja. Ya memang betul udah pasti nggak jadi banjir kalau begitu, cuman air mengalir. Sebetulnya kalau kita bahas sedikit saja, kalau banjir sudah pasti airnya akan meluap. Airnya akan melebihi yang namanya batas sungai. Bantaran sungai itu pasti tenggelam kok. Jadi ya agak lucu juga sebetulnya kalau kondisinya normal. Iya normal dalam artian apa dulu lah ya. Selain itu Jakarta akan berkurang banjirnya kalau hujan nggak ada di atas 100 mm per hari. Kenapa? Karena sungai-sungai yang ada di Jakarta tidak boleh melebihi kapasitas 100 mm per hari. Dalam kondisi hujan. Ini juga kondisi seperti ini memang agak aneh. Lah bagaimana sungai-sungai di Jakarta isinya sampah. Bayangkan kalau isinya cuma lumpur dan sampah saja. Belum lagi kalau kemudian bantarannya tidak diperluas seperti dulu. Ada normalisasi. Jangan berharap itu bisa berhasil. Yang tidak kalah penting adalah mungkin yang terdengar lucu, hujan sudah reda. Jadi air bisa dipompa keluar dari wilayah yang digenangi air. Sebentar, saya agak rancu dengan hujan sudah reda. Kalau memang hujan sudah reda, logikanya tentu akan tidak mungkin banjir itu akan makin meninggi. Jadi ya apa ya? Ya sudahlah, memang adanya begitu.
Jadi kalau kita bicara dengan syarat-syarat yang mungkin seperti itu, barangkali daerah-daerah lain bisa mengadopsi apa yang diucapkan oleh Gubernur DKI Jakarta tersebut. Syarat-syaratnya memang agak lucu, tapi ya memang itulah yang terjadi. Dan kita ya terima sajalah. Apalagi Bung Anies ini pernah bicara pada Minggu 31 Oktober 2021 bahwa banjir itu tak sekedar surut secara alami melalui gravitasi. Ya artinya alamlah yang punya kekuasaan untuk menyedot air masuk ke tanah. Tapi disitulah perlunya penyedotan dilakukan terus-menerus. Barangkali itulah ya harapannya hujan jangan terus-menerus turun sehingga air bisa disedot dengan cepat. Ya itu juga. Mungkin Anies juga lupa bahwa dulu dia pernah bilang hujan itu harus dikembalikan ke tanah. Bukan dibuang ke laut karena itu melawan sunatullah. Itulah yang terjadi beberapa tahun yang lalu. Mungkin kita sekedar mengingatkan. Kalau soal banjir sih, Bung Anies nggak usah khawatir lah ya. Karena beberapa daerah yang kepala daerahnya disebut-sebut menjadi saingan Anda lah nanti di 2024, itu juga terkena banjir kok. Seperti Jawa Barat, di bawah komando Ridwan Kamil. Banjir terjadi di beberapa daerah. Bahkan sudah menghantam dan menimbulkan banyak kerugian. Ada satu hal yang menarik dari ucapan Ridwan Kamil. Dan menurut saya sih praktis-praktis aja lah ya. Bahwa menurut Ridwan Kamil banjir ini terjadi karena perilaku tidak disiplin warga. Seperti apa? Buang sampah sembarangan. Jadi ketika sampah itu kemudian menumpuk di saluran-saluran drainase, itulah terjadi banjir. Mungkin agak beda dengan cara Bung Anies pola pikirnya. Kalau Bung Anies mungkin agak jelimet-jelimet dikit lah. Mungkin lebih tinggi bahasanya, tetapi kalau Ridwan lebih operasional karena sampah gitu. Tapi begitu juga yang terjadi di Jawa Tengah, di komando yang namanya Ganjar Pranowo. Jawa Tengah pun juga dilanda banjir. Kalau Jawa Barat sudah menetapkan siaga 1, Jawa Tengah justru lebih jauh lagi bahwa siaga itu sudah dilakukan hingga sampai April tahun depan. Ya, setiap kepala daerah memang memiliki kebijakan masing-masing, tapi yang lebih operasional lah yang penting. Jangan lupa juga, Jawa Timur di bawah komando Khofifah Indar Parawansa pun memiliki masalah. Banjir di Kota Batu itu luar biasa sekali. Banjir juga terjadi di Provinsi Banten, terutama di wilayah Lebak, Rangkas Bitung. Ratusan rumah terendam. Kerugiannya juga besar. Jadi hujan itu adil karena semua wilayah di Pulau Jawa tertimpa banjir. Banyak wilayah di Pulau Jawa yang tergenang oleh air, maksud saya banjir. Tapi kalau kita bicara tentang bencana banjir, ini sebetulnya bisa menaikkan elektabilitas loh. Ini kita bicara ya agak sedikit-sedikit menyimpang lah ya dari banjir. Elektabilitas ini bisa akan meningkat. Bagaimana kepala daerah kemudian menetapkan kebijakan-kebijakan yang pro rakyat. Dan juga kebijakan-kebijakan yang memang nyata. Nah sekarang tinggal bagaimana kemudian kepala-kepala daerah ini sebagai pemegang komando tertinggi untuk melakukan aksi nyata itu tadi. Kalau tadi ada pompa terus-menerus ala Anies Baswedan, kemudian diharapkan hujan juga mereda, diharapkan permukaan air tidak melebihi bantaran sungainya. Nah kalau mungkin caranya Ridwan Kamil ya kita pungut barang-barang itu sampah, kemudian kita buang ke TPA. Mungkin berbeda juga dengan caranya Ganjar Pranowo. Apapun caranya yang penting rakyat bahagia. Mohon camkan itu. Berkaca dari sejumlah fakta itulah, makanya kita mungkin sedikit menghimbau, janganlah menafikan hasil kerja orang yang lebih dulu berkuasa. Artinya kalau memang bagus, teruskanlah. Kalau memang buruk, perbaiki. Nggak usah kemudian bicara dengan istilah-istilah yang akhirnya malah terjadi benturan di lapangan. Anak buah hanya akan menjalankan kebijakan yang dilakukan oleh pimpinannya. Dan mereka tidak dalam posisi untuk membantah. Jadi kalau dalam perspektif saya, nggak usahlah bikin sesuatu yang lain. Kalau sebetulnya caranya sih sama. Apalagi kalau cuma bikin istilah nama. Hanya saja yang tidak bisa kita bantah adalah dampak La Nina. Inilah yang memang terjadi di tingkat global. Jadi bukan cuma melanda Indonesia saja. La Nina adalah fenomena alam di mana suhu permukaan laut di Samudra Pasifik bagian tengah turun hingga menjadi lebih dingin dari biasanya.
Ini berlangsung sudah sejak 1998. Jadi ini sudah berpola. Dan ini adalah akibat anomali cuaca. Ya mungkin bisa kita tebak lah. Ini akibat dari efek rumah kaca. Jadi ada pemanasan global di sini. Akibatnya cuaca pun menjadi tidak menentu. Kita bisa menarik garis sejenak ke belakang. Kalau dulu, kalau bicara dulu, kalau kita sudah memasuki bulan yang akhirnya berber, itu artinya sudah memasuki bulan basah. Musim hujan maksudnya. Setelah pas itu maka kita akan memasuki musim kemarau. Artinya terbagilah dalam 6 bulan setiap musimnya. Dan semua bisa terjadi seperti itu. Tapi memang tidak bisa dibantah kalau saat ini kita memang menghadapi persoalan musim yang tidak bisa kita tebak. PLT Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana Abdul Muhari mengatakan, khusus periode 1 hingga 7 November 2021, sebanyak 32 kejadian banjir ada di Indonesia. Jadi, sekali lagi, itulah yang terjadi. Dalam konteks ini, ucapan Anies menemukan muaranya, bahwa sebetulnya air hujan itu bisa dikendalikan. Air hujan itu bisa kita atur cara membuangnya, cara menyimpannya. Kalau kata Bung Anies, dan memang ini benar, hujan dan banjir itu adalah fenomena yang selalu kita hadapi secara berulang, terus-menerus. Tapi sebetulnya bisa dikendalikan. Berbeda dengan bencana yang lain, seperti gempa bumi. Nah kalau gempa bumi sampai hari ini, teknologi secanggih apapun memang tidak ada yang bisa memprediksi kapan terjadi. Manusia tidak bisa mengendalikan itu. Manusia tidak tahu kapan terjadinya yang namanya gempa bumi. Tapi sekali lagi air hujan dan banjir itu bisa dikendalikan. Kita sepakat Pak, sekali lagi kita sepakat. Banjir bisa dikendalikan dengan aksi nyata dan bukan cerita.